Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Darmawan Media. Dan sekarang ada di video terakhir dalam konsep ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang rahasia membangun passive income biar duit yang bekerja sendiri. Oke, kalau kalian sudah nonton di video sebelumnya, nah ini adalah the next levelnya. Ini adalah fase di mana kalian sudah mulai punya modal dan kalian cooling down untuk menikmati hidupmu. Ya dong, bekerja atau berbisnis mengumpulkan uang banyak ketika kalian sudah punya modal, sudah punya sistem, sudah punya karyawan, sudah punya bisnis di mana-mana. Kalian jangan lupa sama satu seni ini, seni menikmati hidup teman-teman. Ya buat apa dong kalau kalian menjadi kaya tapi kalian tidak dinikmati? Kalian harus nikmati itu sebelum kalian tidak bisa menikmatinya. Jadi yang terakhir adalah fase seni menikmati hidup dengan cara memiliki passive income agar uang bisa bekerja sendirinya. Oke, jadi tahapan yang pertama adalah kalian harus sudah clear dulu nih. Kalian ini mau cari uang dengan cara seperti apa. Yang pasti kalau kalian nggak punya privilege apa-apa, kalian harus kerja dulu. Menjual value dari diri kalian untuk di perusahaan orang lain. Ketika kalian punya uang, kalian baru bisa bangun bisnis kecil-kecilan atau investasi sampai itu besar. Ketika itu besar, dia akan menggulung dengan sendirinya. Dia akan menghasilkan dengan sendirinya. Dengan catatan, kalau itu di bisnis, kalian harus punya yang namanya sistem. Kalau itu di investasi, kalian harus punya namanya investment plan. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Ada lagi gak di yang lain? Gak ada. Karena uang bisa masuk lebih besar dan bisa kita program cuman dari dua kuadran ini. Bisnis dan investment. Pertama, kita di bisnis. Artinya, bisnis kita sudah besar, sudah punya karyawan, sudah punya sistem yang tanpa kita pun bisnisnya sudah bisa berjalan. Justru kita nggak penting ada di situ. Kita hanya harus memonitor pendapatan masuk, pendapatan keluar, revenue, net profit, hutang. Itu semua rasionya harus sehat. Kita terus monitor. Kalau ada yang mulai nggak sehat, kalau ada yang mulai kelihatan aneh dan mulai mencurigakan, baru kalian telusuri itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya sistem yang bagus, rapi, data-data semuanya bisa masuk dalam sistemmu, tidak ada kecurangan, miss error, dan kalian bisa bikin itu cabang jadi banyak, dan kalian bisa mengemas itu jadi mudah untuk memonitornya. Selamat, dari bisnis aja kalian sudah bisa menghasilkan passive income. Kalian bebas bisa menikmati hidup teman-teman kemana aja, jalan-jalan kemana aja. Karena bisnisnya sudah running by system. Sistem ini harus ada yang ngontrol. Kalau kalian pengen bebas 90% lebih dari bisnis ini, harus ada orang kepercayaan yang mengontrol dari sistem tersebut. Sehingga kalian punya satu tektokan in person untuk membantu kalian, tangan kanan kalian, melaksanakan controlling bisnis kamu. Yang pasti utamanya adalah kata kuncinya sistem. Kalau kalian pengen passive income dari bisnis, kamu harus punya sistem. Bullshit kalau kalian gak punya sistem, kalian bilang passive income dari bisnis. Kamu gak bekerja besok di bisnismu juga, pasti omsetmu udah mulai gonjang-ganjing tuh. Harus stabilkan itu dulu. Terus yang kedua, di investment. Di investment itu harus punya investment plan. Jangan terlalu maruk, jangan terlalu rendah. Yang biasa-biasa aja tapi konsisten per year, per tahun. Misalkan mampunya 10%, paling tidak 10%. CAGR-nya itu jelas, pasti. Jadi nggak tiba-tiba 100%, tiba-tiba tahun ke depan minus 50%, itu nggak cocok lah buat dapat passive income di saham. Kalau kalian sudah stabil dan konsisten menghasilkan profit, baik itu dividen maupun capital gain, sekian persen per tahun, itu kalian sudah bisa dikatakan memiliki passive income dari saham yang kalian punya, dari investasi yang kalian punya. Gak harus saham ya, kita sebut misalkan properti, kos-kosan. Kos-kosan sudah punya orang kepercayaan untuk ngehandle 100 kamar misalkan. 100 kamar ini pendapatannya misalkan 50 juta atau 100 juta setiap bulan. Itu bersih, pasif masuk ke kalian. Karena ada sistem orang yang menggerakkan, mengoperasionalkan bisnis kos-kosanmu. Atau kalau kalian gak mau repot, gak mau ribet tuh kos-kosan, kamu bisa juga pakai operator, kerjasama bisnis, bagi hasil berapa persen. Atau kalau kamu bidang properti, kamu bisa sewakan ke supermarket kayak Indomaret, Alfamart. Itu bisa kalian beli franchise-nya.
Kalian tinggal terima bersih laporan keuangan dan pendapatannya itu masuk ke kalian. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mengkontrol bisnis kalian. Indomaret nggak butuh kamu untuk kamu ngehandle rak-raknya, untuk kamu ngehandle karyawannya. Mereka udah punya sistem yang jelas. Itulah pentingnya beli franchise yang sudah tersistematis. Franchise tersebut juga bisnis dari pemilik owner sebelumnya, dari owner mereka. Jadi investor dan pebisnis ini saling bekerja sama sebenarnya. Jadi pebisnis fokus ke sistem yang bagus, sistematis, sehingga bisa bikin bisnis yang autopilot, bisa menghasilkan passive income. Dari sisi investor juga sama. Sisi investor menyukai nih bisnis-bisnis atau pebisnis-pebisnis yang sudah menciptakan bisnis yang autopilot, yang jelas, terstruktur, tersistematis, yang tentunya profit buat apa, sistem rapi tapi rugi buat apa juga gitu. Paling penting ya untung. Bisnis untuk untung. Nggak ada bisnis yang nggak untuk untung. Bukan bisnis namanya. Bisnis yang untuk kaya, investasi yang untuk kaya. Jadi jangan munafik dan jangan naif kalau nggak mau kaya. Kalau bilang bisnis nggak pengen kaya atau investasi nggak pengen kaya, bullshit. Karena tujuan bisnis dan investasi untuk untung dan untuk kaya. Jadi itu teman-teman, kata kuncinya adalah sistem dan plan yang sudah konsisten berjalan. Akhirnya nanti kalian bisa menikmati passive income-nya. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya dengan tema yang berikutnya yang berbeda dan di video selanjutnya. Jangan lupa like dulu, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.